pemerintah di dalam meningkatkan kualitas kehidupannya dan juga pembangunan secara umum. Dan di samping itu kita mengharapkan bahwa Indonesia Mapping Community menjadi salah satu alat untuk memperkokoh persatuan kita dari Sabang sampai Merauke dan dari utara sampai ke barat ya. Ini mudah-mudahan membawa kemajuan bagi bangsa ini dan juga bagi kita sekalian. Dan jangan lupa 4 prinsip dasar yang akan menjadi pengembangan dari Indonesia Mapping Community ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana berbagi itu indah. Yang kedua adalah kita harus ikhlas. Yang ketiga menjauhkan dari hal-hal yang bersifat energi negatif. Dan yang keempat, kita senantiasa berkomitmen untuk menyebarkan ilmu secara ikhlas. Saya kira dengan demikian, pada saat ini nanti Om Bahrun akan melonsing logo daripada IMC ini, dan juga mungkin nanti akan diperkenalkan oleh Om Anton terkait dengan media sosial yang sekarang khusus mengusung nama Indonesia Mapping Community. Terima kasih atas dukungan semuanya yang terlibat di dalam Indonesia Mapping Center ini. Mudah-mudahan wadah yang kita bangun ini membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Silakan Om Zul. Terima kasih kawan-kawan semua. Ternyata 3 bulan di depan HP terus, saya harus pakai kacamata, Om Anton. Oke, buat kawan-kawan semua, hari gembira berdasarkan diskusi kami semua pengurus, kita akan meluncing logo, tapi logo ini filosofinya nanti Om Bahrun yang jelaskan, Om Bahrun ya. Boleh. Mungkin kawan-kawan sudah lihat bocoran di IG, YouTube, dan juga nanti di Facebook akan berubah nama. Kira-kira nanti ke depan akan banyak kegiatan yang akan kita lakukan melalui berbagai media sosial kita, termasuk promo-promo kegiatan-kegiatan kawan-kawan semua member IMC itu di situ gitu. Jadi kita akan bergandengan tangan, YouTube akan banyak kegiatan-kegiatan, mungkin webinar dan lain-lain di situ, Instagram juga, kemudian Facebook juga seperti biasa. Mari kita gunakan media ini sebagai alat berselancar kita untuk berbagi di Terobosan Indonesia. Oke, itu Om Bahrun. Saya munculkan logonya atau gimana? Atau Om Bahrun saja? Om Bahrun silakan. Silakan Om. Kita tampilkan. Inilah dia. Nggak ada musik ya. Tapi saya mau cerita dulu Om, supaya agak sedikit, jangan terburu-buru. Kapan sih? Mungkin nggak semua kan Om, dari kawan-kawan yang ada sekarang, banyak yang baru bahkan, yang tahu bagaimana perjalanan sebuah kelas online pemetaan ini. Ini Om Chandra nih, Om Anton yang bisa cerita. Kalau nggak tahu tanggal berapa itu Om ya. Kalau saya ingatnya pada awal Maret saya hubungi Om Anton, saya hubungi Om Zul. Saya punya kepikiran waktu itu belum ada COVID. Yuk kita bikin online, bikin kursus atau workshop bilangnya ya. Sebuah workshop tentang bagaimana pemetaan udara dengan drone. Ya dalam perjalanannya kita ketemu COVID dan tiba-tiba hilang begitu saja. Namun mendadak tiba-tiba juga Om Anton bicara. Sebelumnya waktu itu awal tahun kita sudah bikin apa yang disebut WAG, WhatsApp Group. Dulu waktu itu judulnya masih Skygrapher Mapping ya Om Anton ya. Masih Skygrapher Mapping, itu saya berusaha menarik Om Zul, tapi Om Zul waktu masih sibuk ya. Belum ada waktu katanya. Tapi kita sudah punya janji di awal April kita akan melakukan workshop bersama Om Anton, bersama Skygrapher dan Gunadarma. Dari saya, ingatan saya seperti itu Om Anton. Mungkin Om Anton bisa menyampaikan lanjutannya gimana nih, tiba-tiba muncul
kelas online ini Om Anton? Kelas online itu dulu waktu itu Skygrapher punya punya program yang namanya kelas online untuk COVID gitu. Bukan COVID, WFH, work from home gitu ya, setiap malam jam 19.30. Kebetulan Om Jul waktu itu adalah narasumber pertama gitu kan. Dan saya sama Om Jul, sama Om Bahrun, terus kemudian Prof Hikmat, ya, kita saling sharing gitu, mendengarkan Om Jul memaparkan materi, terus kemudian ada masukan-masukan dari Om Hikmat tentang ini, tentang itu, dan lain-lain. Akhirnya secara alami, bentar Om, saya matikan dulu semua Om. Bentar nih, ini berisik banget ya. Oke Om, lanjut Om. Akhirnya secara alami terbentuklah 4 serangkai ini, 4 sekawan inilah ya. Saya waktu itu cuma kenal Om Anton, pernah kontak sama Om Zul. Yang namanya Prof Hikmat tuh masih, wah nggak ada di mana, masih di awang-awang tuh Om Hikmat. Kenapa tuh tiba-tiba muncul Om Anton? Cerita lagi dong, sambung-sambung, seru nih Om. Saya sama Om Jul memang sudah akrab dari 2006 karena salah satu pengurus Skygrapher waktu itu Om Jul pernah membantu kami gitu kan. Terus kemudian seiring dengan waktu saya tidak jadi ketua umum, terus kemudian ada ketua umum yang lain dan dirombak lagi, hanya orang-orang tertentu yang menjadi pengurus, seluruhnya menjadi volunteer seperti itu. Dan dengan Prof Hikmat saya juga udah lama berkenalan ya dengan Prof Hikmat di Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI). Beliau adalah salah satu sebagai nimbrung di grup instruktur gitu, dimasukkan oleh Om Akbar selaku ketua umum, dan saya baru mengenal beliau, Prof Hikmat, dan mengenai drone using mapping for drone dengan pertanian, kehutanan, itu kayaknya itu dunia baru. Kalau buat saya pribadi itu dunia baru, karena waktu itu saya hanya mengenal drone aerial fotografi aja gitu. Nah, seiring dengannya waktu, Om Bahrun membuat Skygrapher mapping. Waktu itu menghubungi saya bilang, go ahead Om. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu mappingan apa gitu kan, karena waktu itu memang saya belum keracunan mapping di sini gitu. Om Bahrun membuat Skygrapher mapping WA dan grupnya bebas, nggak ada aturan, nggak ada apa, karena memang waktu itu kita belum punya konsep apapun dengan mapping ini. Seiring dengan waktu kita punya terjadinya WFH, Om Jul waktu itu pertama kali yang mengisi kelas online Skygrapher. Kemudian muncul Prof Hikmat. Akhirnya saya, Om Bahrun, Om Hikmat, Om Zul, saya juga lupa gimana ceritanya, tapi yang pasti waktu itu saya buat buat grup WhatsApp. Saya add Prof Hikmat, Om Zul, ini untuk sebenarnya dulu belum ada tujuan untuk membuat kelas online, nggak ada. Cuman kita berdiskusi aja bagaimana supaya di grup Skygrapher mapping ini hanya orang-orang yang serius aja gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah tercetuslah setelah 3 kali kelas online Skygrapher, terbentuklah kelas online mapping di grup Angkatan 1. Waktu itu masih namanya Skygrapher mapping gitu. Hanya 1, 2, 10, 20 orang yang mengerjakan tugas, sampai akhirnya
berapa ya Om Jul? Lupa saya Om Jul. 100 ya Om Jul ya? Pertama 115 Om Anton. Nah, 115. Nah, 115 akhirnya kita rubah grup Skygrapher Mapping menjadi kelas online angkatan 1 IMC. Seperti itu. Itu yang saya ingat ya. Dan beriring dengan waktu kita punya rencana Om Jul ikhtiar waktu itu, Nazar ya, bukan ikhtiar. Nazar kalau 500 orang kita akan launching gitu. Kita akan apa ya? Kita akan launching logo ya Om, kalau nggak salah Om ya. Maka kita resmikan. Meresmikan. Tapi waktu itu kita belum dapat logo yang pas ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua angkatan yang telah mengirimkan logo ya. Logonya bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, tapi ya itu tadi, hanya satu yang terpilih dengan dengan musyawarah mufakat antara kami berempat, dan akhirnya tercetuslah dipilihlah logo IMC ini. Seperti itu mungkin ya. Dan apalagi ya? Mungkin Om Jul sama Om Bahrun, Om Hikmat mau menambahkan. Saya ingat itu aja. Ini memang perjalanan yang penuh warna Om. Saya pikir ini rasanya kok sudah lama sekali, ternyata belum satu purnama, ternyata sudah jadi nih. saya agak terkagum-kagum kalau kita melihat ke flashback ke belakang bahwa betapa memang kita alhamdulillah barangkali memang ini yang saya bilang membolak-balik hati itu bukan urusan kita barangkali ya. Kita sudah belajar mencoba ikhlas, kita mencoba membuka diri, dan frekuensi antara kami berempat ini datang begitu saja dan nyambung begitu saja. Rasa saya seperti itu. Saya nggak tahu siapa itu Om Zul, walaupun saya anggap beliau ini salah satu panutan saya dan saya incar dari lama ya. Tapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Om Hikmat, saya baca profil beliau, terus mengikuti apa yang dia sampaikan. Saya banyak belajar dari Om Zul, banyak sekali belajar dari Om Hikmat. Saya lihat konsistensi dari Om Anton, begitu gigihnya, yang kadang-kadang caranya nih nggak semua ini memang rasanya nggak masuk ke akal. Tapi ya alhamdulillah hari ini kita 1.500 orang ada di sini. Kadang-kadang saya merinding, ini rahasianya siapa kita bisa berkumpul di sini dalam satu rasa, satu semangat, satu visi ya. Saya mau dengar sedikit nih dari Om Zul. Waktu itu gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba kita Om Zul ya? Mungkin dari setelah itu Om Hikmat boleh menambahkan. Silakan Om Zul. Oke, Om Bahrun, suara saya jelas ya? Clear Om, silakan. Jadi gini, semuanya dimulai dari ketika kita ada di Skygrapher Mapping dulu ya, guru WA. Betul. Kemudian Om Bahrun sempat kontak saya untuk di awal April kita mau bikin training di Jakarta ya. Ya, sudah ada rencana itu. Oke kan, waktu itu sekitar tanggal 4 sampai tanggal 6 April kalau nggak salah. Tapi ternyata COVID membuat kita harus pending gitu. Betul Om, negara api menyerang. Semuanya berjalan begitu saja. Mungkin kawan-kawan tidak percaya, saya dengan Om Bahrun ini belum pernah ketemu. Saya Om Bahrun belum pernah ketemu, dengan Prof. Hikmat belum pernah. Om Anton saya baru ketemu satu kali. Betul. Meskipun kami sama-sama di grup waktu itu pengurus Skygrapher. Tapi poinnya begini, waktu kami memulai kelas pertama, itu diakui agak amburadul tuh. Kita belum dapat bentuk, semuanya seenaknya saja lah gitu. Tapi begitu angkatan kedua, kami memahami ternyata banyak filosofi hidup yang diajarkan Prof. Hikmat buat kita. Gitu. Kalau saya dengan usia saya sekarang mau buat apa saja, saya disuruh ngajar berapa banyak orang pun secara fisik dan keinginan saya suka karena saya adalah pengajar. Dan dari dulu saya berusaha cari media bagaimana mengajar orang sebanyak mungkin. Sampai kalau kawan-kawan yang berteman di Facebook tahu, saya keliling Indonesia hanya untuk ngajarin mapping using drone gitu. Siapapun ngajak saya, dimanapun lokasinya, begitu waktu tepat pasti saya berangkat. Ada biaya, pakai biaya sendiri, saya pasti berangkat gitu. Selama sudah deal dan saya sudah naruh hati saya untuk berangkat, saya berangkat. Saya keliling bertahun-tahun di Indonesia, ternyata lambat begitu ya. Pencapaian itu lambat. Paling banyak yang pernah saya latih itu di Universitas Samratulangi Manado itu 43 orang.
ada 30, ada 20 gitu. Ternyata lambat untuk berbagi. Meskipun tenaga saya ada gitu ya. Nah, melalui grup Indonesia Mapping Community ini, itu yang kami kerjakan, saya secara pribadi kerjakan, itu adalah pekerjaan saya 4-5 tahun mungkin. Mengajari sekarang kita, hari Senin depan, insya Allah itu lulusan kita akan di atas 1.800 orang. Yang tersebar lebih dari 350 kabupaten kota, bayangkan. Saya sehari mengunjungi satu kabupaten saja, itu setahun nggak beres gitu ya. Tapi ternyata melalui media ini, dan saya orang yang sangat yakin kalau hanya kemampuan kami berempat ini bukan. Hal yang paling positif dari Indonesia Mapping Community ini, kita lakukan apa-apa dengan ikhlas gitu. Nggak pernah tuh. Mungkin kawan-kawan yang sudah lulus, terima sertifikat, bahkan pengurus nggak tahu tuh betapa pontang-pantingnya saya dengan tim Papua Mapping Center menyiapkan semua album peta gitu ya. Sertifikat yang dalam 2 jam sekian ratus sertifikat harus jadi. Itu kami memang membuat jadwal kerja yang ini, dan alhamdulillah semuanya lancar, dan dimulai dari semua sisi yang membantu kelas kita itu tidak ada sunggutan sama sekali Om Baru. Tim Papua Mapping Center mungkin mereka di balik layar itu sama sekali melakukannya memang benar-benar dengan semangat, dengan ikhlas. Gitu ya. Jadi dan senang, maksudnya kita senang karena ini banyak membantu kementerian dan lembaga. Saya tahu kalau dibuat list, yang paling diuntungkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sudah lebih dari 300 lulusan dari KLHK. Gitu ya. Meskipun ada kementerian lain yang terlibat. Nah, yang paling menarik gini Om Baru, dari kawan-kawan semua, Indonesia Mapping Community ini itu bisa menghubungkan semua stakeholder. Semua alumni universitas besar, terkenal, ternama, dosen universitas besar, terkenal, ternama, itu jadi anggota dan jadi peserta. Gitu. Dan ini luar biasa. Konsultan hebat, konsultan di mana-mana, kita semua terhubung. Anak SMA, kuliah, S1, S2, S3, semua ada. Instansi pemerintah semuanya ada. Dan ini jadi momen buat kita semua untuk kita mewarnai Indonesia. Kalau saya menekankan begini. Saya tidak akan pernah menuntut apa yang negara ini buat saya. Tapi saya selalu akan berkontribusi apapun buat negara ini. Nah, melalui mapping ini, melalui ribuan lulusan IMC, mari kita berkontribusi. Mungkin sedikit, hanya di desa kita, di RT kita, di kabupaten kita, di provinsi kita. Tapi itu berdampak. Kita mewarnai Pemda, kabupaten, provinsi, semua kementerian lembaga dengan pikiran yang baru. Saya berharap apa? Training yang dilakukan IMC ini, kita di-hire lah kementerian lembaga di mana gitu, dengan biaya yang bisa jadi hanya 20% dari cost-nya mereka. Gitu kan? Kalau selama ini ada 1 miliar misalnya di KLHK untuk training, kenapa tidak 200 juta saja IMC handle semuanya beres? Bahkan no biaya gitu. Nah, kita mau begini supaya apa? Pikiran kita ini, paradigma kita ini berubah di pemerintah kita juga. Hubungan baik itu tidak dikontrol dengan duit, hubungan baik tidak dikontrol dengan ada kepentingan, tapi kepentingan kita adalah memajukan Indonesia. Mungkin itu baru ya, dan kawan-kawan, saya sampai angkatan ke-13, semangat saya semakin membara. Om Anton lagi buka kelas angkatan 14. Kalau bisa Om Anton buka 5 angkatan, kita hajar di Om Anton. Siap. Nah, semangat saya ini tidak ada yang kasih kalah. Gitu. Saya lebih memilih tidak tidur untuk lain teman-teman untuk konsultasi. Nah, mari kita mulai merubah mindset kita. Kalau ada yang selama ini tukang nyinyir, mengkritik RT/RW, mengkritik pemetaan, mengkritik semua di negara ini. Kita jawab semua itu dengan karya kita. Apapun, sedikit apapun, lakukan itu. Mungkin itu Mbak Harun. Thank you semuanya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih banyak nih. Luar biasa Om Zul. Nah, ini salah satu kunci bagaimana pembelajaran ini dibuat dengan sebuah metode pendidikan. Ini ada di Profesor Hikmat. Silakan Om Hikmat. Belum keluar suaranya, Prof. Ya, silakan, Prof. Ya. Baik. Jadi gini, saya belum lama nih main drone.
baru kira-kira 4 tahun. Dan itu pun kalau memang tidak sakit, saya nggak mengenal drone, Om Bahrun. Ya. Jadi karena saya sering jalan, kemudian saya nggak bisa jalan jauh sekarang. Gimana caranya biar masuk ke hutan, orang lain jalan, saya pakai drone gitu ya. Belajar drone waktu itu. Saya gabung dengan teman-teman di APDI untuk mempelajari ini barang kayak apa sih sebenarnya. Terus saya coba-coba, karena memang saya ngajar di GIS, di GIS mapping kayak gitu. Ternyata ini barang bagus juga tuh. Nah, kemudian saya paksakan ini jadi bagian di mata kuliah yang saya pegang. Jadi kalau praktikum tuh mahasiswa diajarin yang tentang drone ini sejak kira-kira 2000. Saya sakit 2016, 2017, 2018 saya udah paksain masuk. Nah, kemudian saya jadikan ini sebagai satu kompetensi mahasiswa. Nah, itulah memang awalnya saya berkenalan dengan drone ini. Ya, jadi saya lebih tertarik ke masalah drone ini kaitannya untuk mendukung proses pemetaan, ya kan? Nah, mata saya ini kurang artistik melihatnya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian saya kira-kira ngundang Om Anton suruh ngajar anak-anak itu bulan kapan? Februari, Om. Februari, Om. Suruh ke ITB ya. Iya, Februari. Sama Andre kan, Om Andre. Saya bilang ngajar ini kenalin mahasiswa gitu kan. Om Anton terkaget-kaget, untuk apa ini? Bukan, saya bilang bukan untuk video, bukan untuk ngambil foto. Ini untuk untuk mapping, saya bilang kan. Ini untuk mapping, gitu kan. Dia masih bingung juga Om Bahrun waktu itu. Makanya tiba-tiba dia muncul di Skygrapher cerita-cerita tentang mapping. Udah saya dorong aja suruh masuk bener gitu. Nah, jadi ketika ada inisiatif semua, ya kita artinya kan ya kita jalanin aja, gitu kan. Ya terakhir saya minta izin sama pimpinan, gitu kan, izin sama pimpinan dan pimpinan mengeluarkan surat. Jadi waktu itu saya WA ke Om Jul, saya bilang tolong bikinin dari Papua Mapping Center tentang permohonan saya untuk mengelola kelas IMC ini, gitu kan. Saya langsung lapor ke pimpinan dan kampus langsung menugaskan saya, Om. Jadi saya ini jadi kepala sekolah itu resmi dari kampus. ada surat izinnya itu kan. Ya artinya saya kalau misalnya sudah diizinkan oleh kampus, saya kan berkreasi bebas, Om, gitu kan. Jadi ada beberapa hal, termasuk misalnya bagaimana teknik pedagogik mendidik orang, gitu kan. Nah, ini kenapa saya keras? Karena kita tidak terbiasa dengan pendidikan yang benar, gitu ya. Jadi misalnya kayak pendidikan itu kayak main-main. Kalah sama korek api mau dijual benar-benar itu standarnya gitu loh. Nah, makanya ini saya kalau kayak ini dibikin standar bahwa yang namanya pendidikan itu memang mesti serius, nggak boleh main-main. Kalau main-main ya udahlah dengan grup medsos yang lain gitu ya. Kita juga banyak seperti itu. Nah, ini yang memang ya saya sih tidak terlalu banyak masuk ke dalam materi ya, ke dalam materi yang diajarkan oleh Om Jul ya. Karena memang Om Jul ini udah sangat capable untuk memberikan memberikan teknik-teknik tentang pemetaan udah excellent lah gitu ya. Makanya juga saya ini menjaga moralitas daripada peserta. Mendorong jangan sampai mereka ini nggak punya pegangan tentang etika. Ini yang memang saya benar-benar memperhatikan betul gitu. Karena pengalaman selama ini banyak kegiatan-kegiatan rusak itu bukan karena kita nggak pinter,
karena kita nggak punya etika gitu. Sedih saya itu, Om. Saya dulu punya konsultan, Om. Saya sekarang udah nggak punya lagi gitu ya. Artinya apa? Ya gimana ya? Disitulah memang ya udahlah, akhirnya nikmatnya aja sebagai dosen aja gitu ya. Dan ternyata memang di kita bukan karena kita nggak pintar gitu. Kita nggak punya etik. Kita nggak pegang etik itu sebagai sesuatu hal yang penting. Ini makanya saya selalu menekankan sepintar apapun, sekaya apapun, kalau nggak punya etika itu nggak punya value, nggak punya harganya. Ini yang saya tekankan. Dan alhamdulillah ya kita berempat terus sama tim pendukung di belakangnya Om Yun, tim PMC itu bukan 1-2 tuh banyak gitu ya. Nah, kita sepakat dengan konsep itu bahwa yang namanya knowledge itu harus melalui etik yang benar, ya kan? Nah, ini yang akhirnya kita tanpa banyak bicara ya Om, tanpa banyak bicara, tanpa banyak ya artinya kan kita ini berempat ini apa namanya mencoba untuk saling memahami ya, saling menghargai karena kita tidak pernah mengembangkan hal-hal yang negatif itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kekurangan, ada yang kurang pendapat atau ada yang lain kita tutupin dan lain sebagainya ya. Dan kita selalu tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Dan tidak lupa kita selalu mengucapkan ucapan saling mendoakan. Itu yang membuat kita ini bertahan gitu ya. Saya kalau misalnya dianggap kurang tidur ya pasti kurang tidur semuanya. Gitu kan? Jadi kadang-kadang kalau misalnya malam lihat dulu di tab. Ini ada kejadian apa nih di kelas gitu ya. Gitu kan? Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba muncul, memang saya mencermati semua kelas. 13 angkatan ini saya cermati satu-satu. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan atau komen-komen yang mengganggu kenyamanan di dalam kelas. Gitu kan? Nah ini, jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah masuk di dalam kelas, jangan bawa pikiran lain selain belajar mapping gitu, ya. Seperti itu. Ini yang keberhasilan kita. Kenapa kita bisa mengelola kelas yang itu begitu banyak, gitu kan? Kita nggak ada toleransi, gitu kan? Peserta yang nggak punya etik, nggak punya sopan santun, kick out lah, gitu kan? Kita tendang keluar gitu. Karena ini yang jadi permasalahan kita. Ternyata itu metode ini menjadi berhasil untuk memudahkan peserta dan guru itu dalam kegiatan belajar mengajar. Makanya kalau misalnya Anda disentil oleh guru utama, misalnya kamu baca, itu sebetulnya kalian itu kurang baca. Panduannya udah ada sebetulnya. Kalian nggak sabar untuk membaca dulu gitu loh, ya. Karena berpikir bahwa suatu keberhasilan itu dicapai karena hasil, bukan karena proses yang baik gitu. Jadi proses yang baik itu dia akan pasti tidak akan proses yang baik itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Ya. Kalau niat baik, kalau proses salah, hasil pasti salah. Nah ini yang harus diitukan. Nah dari situ memang kita berjalan ya terus-menerus kita membenahi sistem. Karena kemarin sempat seminggu sehabis Lebaran kita mengevaluasi ada kekurangan nggak, gitu kan? Ternyata secara umum kita nggak ada nggak ada hal-hal yang terlalu prinsipal yang harus yang harus diperbaiki. Jadi makanya angkatan yang 11 ini tidak buka lagi, gitu ya.
Jadi obsesi kami ini, rekan-rekan ini menjadi jejaring kuat di level di level daerah, di berbagai instansi untuk mengintegrasikan bagaimana mapping ini penting di dalam mendukung berbagai bidang pembangunan. Ya, nanti saya tanggal berapa? Hari Jumat saya bicara nanti di Kendari, diundang oleh Om siapa tuh, Om Jenderal itu, ya, untuk membicarakan bagaimana sesungguhnya drone ini menjadi sebuah keharusan. Nah, ini apa yang kita lakukan ini bukan tidak dilihat juga, bukan tidak dilihat oleh misalnya seperti bos-bos di KLHK itu sering itu ngejapri ke saya, gitu kan, berapa orang nih orang KLHK yang ada di pelatihanmu? Saya bilang lebih dari 300 gitu kan. Tapi itu yang mereka juga saya kenal baik lah. Artinya ya mereka bukan apa namanya, ya artinya mereka mengapresiasi sih apa yang kita lakukan. Karena kita pun melakukan totalitas pekerjaan ini nggak ada nggak ada sesuatu lah yang kita itu kan. Cuma yang kita harapkan itu yang prinsip yang keempat. Kami mengharapkan kita sama-sama itu menyebarkan ilmu ini gitu. Karena begini, kenapa saya memiliki sikap yang kuat tentang masalah ini? Dulu saya melihat ada seorang guru besar, ilmunya bagus sekali Om, dan sampai sekarang ilmunya itu nggak ada yang lanjutin. Nangis saya itu. Karena kebetulan beliau itu bukan bidang saya, jadi saya tidak bisa berguru dengan beliau. Saya terinspirasi oleh itu. Itu Om, mungkin dia kira-kira meninggal tahun 95. 94. 94 dia meninggal. Dan dia meninggalkan ilmu yang sangat bagus sekali. Sampai sekarang ilmunya nggak ada yang ngelanjutin. Murid-muridnya pada pindah ngambil bidang yang lain. Nangis saya. Dari situ saya terinspirasi. Jangan sampai knowledge yang sama-sama kita miliki itu hilang. Gitu. Kasihan hilang. Ya. Kalau ilmu itu hilang bukan karena muak, bukan. Hilang karena orangnya meninggal. Gitu kan. Nah ini makanya. Betul sekali. Kita kan punya punya rekan-rekan itu ngebangun seperti itu. Saya meyakini kemampuan daripada mapping di Indonesia ini masih sangat perlu ditingkatkan. Ya. Jadi banyak perencanaan-perencanaan itu, kata Om Bahrul itu tidak memakai kecerdasan spasial. Makanya bagaimana menentukan pembangunan yang tepat kalau keruangannya juga nggak bisa dipahami dengan baik. Jadi mudah-mudahan kita terus berjalan silaturahminya, yang alumni juga tadi saya harapkan kalian juga terus belajar lah ya. Itu ya karena belajar ini kan nggak ada batas waktunya. Sampai detik terakhir kita dijemput Tuhan tuh baru kita berhenti belajar ya. Jangan karena umur kalian mau belajar gitu kan. Saya juga awalnya Om Bahrun, Om Anton, ini angkatan 1 saya ini. Ya Om ya. Iya benar. Dulu belum ada kepala sekolah itu dulu. Posisi kita ngikut ke PMC ya. Saya belajar tuh ada ijazahnya tuh. Yang sertifikat tuh. Ya. Sertifikat tuh. Siap, ya kan? Jadi yang alumni MC juga saya, BMC. Karena saya juga ikut bikin tugas waktu itu. Sampai Om Jul itu WA ke saya. Dia bilang, Prof, segan. Saya kan cuma nyontohin aja, saya peserta itu. Terima kasih, jadi Prof. saya Om Bahrun, ya ingat ya Om, masih ada ijazah sertifikat yang basic kan kita. Oke Om, selamat ya gitu. Jadi saya juga, kalau saya agak pelupa memang, jadi nggak paham betul prosesnya saya gimana. Tapi intinya saya menikmati proses ini. Yang menurut saya ini sangat mengasihkan. Artinya kita berbagi dengan enak, dengan fokus, ya, dan sama-sama kita saling mengembangkan sikap yang respect, yang positif lah ya. Terima kasih Om. Baik, terima kasih Prof. Cerita panjang dari kami kira-kira seperti itu.
Prinsipnya kalau saya ngelihatnya apa yang kita lakukan ini, kita bersama-sama sudah membuka sebuah peti besar yang tadinya tertutup rapat, ya hanya 1-2 orang atau beberapa orang yang memegang kuncinya, dan kita membukanya, itulah pintu Pandora pemetaan Indonesia. Oke, Om Anton, saya izin ya. Saya akan share, ini tadi sudah saya pertunjukkan. Kita hari ini masih memiliki hanya 1 akun sosial media, yaitu FB Group, masih namanya Skygrapher Mapping. Ini adalah bentuk terakhir yang hari ini kawan-kawan buka, masih seperti ini. Nah, hari ini saya dengan izin kawan-kawan semua, kita akan rubah menjadi apa? Ing-eng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia kawan-kawan. Indonesia Mapping Community dengan logo terbaru. Tagline kita adalah mewarnai Nusantara. Insya Allah dengan apa yang kita sudah miliki, kita rawat bersama keberagaman, kita rawat bersama semangat kita bersama, kita mampu dan pasti bisa mewarnai Nusantara dengan Indonesia Mapping Community. Sedikit saya menjelaskan filosofinya. IMC jelas itu Indonesia Mapping Community. Warna I itu menunjukkan tanah, karena Indonesia adalah tanah tumpah darah kita. Kemudian huruf M ini melambangkan bahwa Indonesia ini hijau kalau dilihat dari udara. Masih banyak hijaunya, dengan catatan ya. Kemudian huruf C ini melambangkan bahwa kita punya perairan. Karena Indonesia ini memang kita kenal sebagai sebuah kepulauan archipelagos ya. Jadi tolong, tadi malam saya sempat diskusi pada saat session atau presentasi bahwa kemarin malam tepatnya, pemetaan itu bukan hanya di darat. Pemetaan itu bisa kita lakukan di pesisir. Tentu kita pasti tahu kemampuan drone atau itu tidak mungkin ada di perairan terbuka seperti laut. Tapi pesisir itu adalah sebuah yang saya anggapnya sebuah hinterland yang masih hidden land yang kita harus bisa eksplor. 1.500 orang ini harus bisa eksplor. Karena tadi Om Zul bilang ada 300 orang dari kehutanan, tapi kita juga punya puluhan, ratusan orang lagi juga yang berasal dari bidang yang berbeda, dari marin, dari kelautan, dari perikanan dan sebagainya. Kemudian di belakang dari IMC ini kita lihat ini adalah simbol dari atom ya, di mana atom itu berputar mengelilingi sumbunya, tidak akan berhenti dengan kemampuannya membuat sebuah ruang spasial. Kira-kira seperti itu filosofi dari logo kita. Per hari ini silakan Prof, kita resmikan logo dan kedepannya kita akan manfaatkan semua yang kita miliki untuk kebersamaan mewarnai Nusantara. Kira-kira seperti itu, Prof. Baik, Om. Makasih. Sukses. Ya. Jadi kawan-kawan. Ada logo yang mau di launching. Saya share logonya Om di MC. Oh ya, siap. Om Harun. Saya kirim juga di dalam foto. Bentar Om, saya keluar dulu ya. Dulu bisa dikeluarkan. Ya, silakan Om. Nah, logo kita itu ini nih. Nah. Tepuk tangan dulu dong, sepi banget. Itu Prof Hikmat, ini logo kita. Ya, siap. Om, bisa diceritakan itu siapa pemenangnya? Pemenangnya ini sama-sama karena berpikiran banyak nih. Jadi kawan-kawan semua, ini logo akhirnya pengurus harus mengambil alih gitu ya. Pengurus dan logo ini didesain oleh tim Papua Mapping Center, tapi dengan masukan-masukan dari semua pengurus. Om Anton, Prof Hikmat, Om Bahrun, akhirnya kita otak-atik terus sampailah dapat logo ini. Tapi filosofi kuatnya yang tadi Om Bahrun bisa jelaskan tadi itu ya. Jadi
Insya Allah ke depan ini bukan cuma media sosial saja Om Anton. Ini akan banyak gear dan mau stiker, mau baju, mau jaket apa Insya Allah. kita akan buat atas nama IMC gitu ya. Jadi biar kita ketika menggunakan baju itu kita wah ini alumni, wah ini senior junior gitu. Itu Om Anton, silakan dilanjut. Ya, mungkin kalau dari saya hanya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan karya logonya, ya. Bukan tidak bagus, tapi semuanya bagus dan kita bingung gitu ya. Kita bingung, ya. Terima kasih. Kalau nggak salah ada sekitar belasan ya, Om ya. Ya. Iya, ada 10-an lebih lah ya. Dan memang dari semua itu apa ya? Ya intinya kami merasa teman-teman ikut andil juga dalam memberikan masukan-masukan. Dan untuk itu kami apresiasi dan kami ucapkan juga penghargaan yang setinggi-tingginya buat teman-teman yang sudah mengirimkan logo. Ya, terima kasih. Seperti itu aja Om Barun. Dan Om Anton, semua logo sudah saya kirim ke semua grup baik alumni ini, silakan dipublikasi tapi selalu jargon kita adalah dengan bahasa yang humble ya. Kalau saya pesan sesuatu. Thank you Om. Ya. Oh ya, satu lagi. Saya buka Om. Satu lagi Om. Kita ada tambahan 2 media sosial selain grup selain grup Facebook Indonesia Mapping Community. Kita sekarang mempunyai Instagram Indonesia Mapping Community. Silakan teman-teman follow ya. Terus kemudian ada juga channel YouTube Indonesia Mapping Community, dan ini yang kita pikirkan bagaimana teman-teman dari alumni nanti ya itu bisa mendapatkan wadah untuk memaparkan materi-materi karya-karyanya di YouTube dengan cara live streaming ya. Nanti akan kami atur jadwal-jadwalnya dan semuanya adalah tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Seperti itu. Dan apa lagi ya, sudah itu aja deh. Makasih Om Baru, silakan Om Baru. Silakan kawan-kawan, ini saya buka yang mau berkomentar. Kita punya waktu sedikit untuk kita saling berbagi dan saling menyemangati, tapi tetap dalam kesemangat ini kita tetap rendah hati dan bahasa yang santun. Silakan Om, nyalakan mic-nya yang mau komentar atau mau mengucapkan sesuatu. Sudah saya buka. Ya, Om Febri, silakan Om Febri. Assalamualaikum. Ya, Om Aminur, silakan. Assalamualaikum Om. Ya, silakan Om. Selamat sore waktu Indonesia bagian timur. Selamat sore, Prof. Kameranya dong, kameranya nyalain. Memanton sama. Boleh kameranya dinyalain. Oh iya. Ya. Kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para guru semua. Mohon maaf mungkin saya tidak ulang lagi untuk menyebutkan namanya satu persatu. Saya sudah melihat tadi logo yang di-launching oleh IMC ini dan baru juga saya sudah share kepada teman-teman dan sementara mengetik arti-arti nama yang warna yang disajikan pada logo tersebut. Saya sangat respect dengan filosofi yang dibangun oleh IMC ini. Sangat luas untuk wilayah Indonesia bagian Indonesia, mewarnai Nusantara, mewarnai
Nusantara, bumi pertiwi kita Indonesia, dan semoga apa yang diharapkan oleh para guru semua bisa menjadi semangat bagi semua alumni yang ada di IMC. Harapan saya semoga semakin jaya Indonesia Mapping Community ini bagi kita semua, dan saya juga sebagai alumni karena belum presentasi dan belum dinyatakan lulus semester 2 ini, saya sangat senang bergabung di sini. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses bagi seluruh pengurus yang ada di IMC ini. Sekian. Oke, terima kasih. Lanjut, ada lagi, silakan beberapa orang lagi boleh. Assalamualaikum. Ya, langsung Om Gigi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Gigi, silakan. Suaranya belum di-mute, Om. Suaranya belum keluar audionya, di-unmute, Om. Tolong di-unmute. Bisa, Om? Assalamualaikum, Om. Ya, silakan lanjut dulu, Om. Siapa nih? Ya, langsung, Om, sebutkan nama, Om. Ya, saya aja, Om, ya. Ya, silakan. Walgi. Dari mana, Om? Dari Tanjung Pinang, Om. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Indonesia Mapping Center nih memang mantap banget dah. Community, Om. Oh ya, Indonesia Mapping Community. Saya bersyukur bisa bergabung dan bertemu kembali sama Om Anton Chandra nih, suhu baik nih dari Depok, Om Zulfikar dari Papua, belum pernah ketemu. Nanti kalau COVID udah reda, ditunggu di Tanjung Pinang, Om. Nah, Profesor dan Om Bahrun, terima kasih semuanya atas ilmunya. Saya sangat apresiasi, logonya mantap banget, Om. Ini berarti kalau di peta baru udah pakai logo yang baru apa gimana nih, Om? Yang belum beres tugas. Jadi logo baru akan kita gunakan, tetap ada 2 yang support. Ya, Skygrapher dan Papua Mapping Center merupakan cikal bakal ya terbentuknya IMC. Jadi kita tidak bisa melupakan mereka berdua ya, Om Zul ya. Kebetulan Om Zul founder dari PMC dan saya founder dari Skygrapher, bersepakat harus ada mandiri. Seperti itu ya, Om Zul ya. Jadi tetap kita pakai. Seperti itu. Makasih Om Bogi. Ya. Tadi saya lupa mau ngomong. Siap, Om. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua, mudah-mudahan segala cita-cita dari para guru, profesor, dan teman-teman tercapai untuk menyatukan seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang mantap lah, yang bisa bersilaturahmi. Ya, mungkin dari saya itu aja, Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan, terkhusus untuk Om Hikmat Ramdan. Kebetulan di sini sudah 25 tahun saya nggak bertemu sama Om Hikmat ini. Salam sekalian, minal aidin wal faizin. Kebetulan sama Om Hikmat ini sempat berkomunikasi. Jadi kebetulan ini di IMC ini saya ucapkan selamat ya. Dan ini sangat sangat penting. Om, angkatan berapa, Om? Gimana, Bro? Masuk di angkatan berapa? Hah? Masuk di angkatan berapa? Saya baru ini ada staff saya, kebetulan Pak Miko kasih info, ada IMC Pak, nah gitu, sehingga saya coba ikut nimbrung di sini, Om Hikmat. Nah, kebetulan gitu. ini ada Om Hikmat kawan lama,
kawan sangat lama dan kawan wah, alhamdulillah mungkin Allah mempertemukan kita di viral ini Pak Albam. Teman kuliah Om Jo, teman kuliah, teman satu asrama nih. Ya, kan? Jadi saya baru dari sejak 94 nih baru ketemu sekarang. Iya. Biasa. Om Gigi tahu Ya. IMC dari mana Om Gigi? Dari staff saya kebetulan punya hobi bangun duit sejak Miko. Oh, Om Dwi ya. Kebetulan dia hobi di drone gitu. Kami sama Pak Bangun Duit Sejak Miko ini kan di perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk mapping kita untuk pengukuran, pemetaan, kemudian seperti Pak Om Hikmat sempat sampaikan masalah kesehatan tanaman juga kami tunggu juga ini. Kemarin sempat kita punya janji sama beliau, cuma karena waktu ini belum bisa ketemu karena ini sangat penting. Ya mungkin dari teman-teman nanti di IMC juga bisa berkontribusi untuk pembangunan khususnya di lingkup perkebunan kelapa sawit gitu. Iya. Nanti malam jangan lupa Om. Gimana Om Janton? Ada live Prof Hikmat dalam pemaparan aplikasi drone untuk pertanian dan kehutanan. Betul. Ini saya masih ngolah datanya nih, belum selesai Om. Iya. Kemarin memang kami sempat begini Om Hikmat, sempat kami mengundang Om Hikmat ke kantor kami kebetulan, cuma ya waktu kita belum pas mungkin kan. Iya. Lihat dari sisi kemudahan penggunaan mapping drone ini, maupun untuk sensus di dalam TBS ini Om Hikmat. Siapa tahu ada cara. Jadi yang kemarin dibicarain Om, yang kemarin dibicarain itu udah mulai saya tinggalkan. Saya punya metode baru lagi Om. Wah, mantap. Ya insya Allah nanti pandemi ini selesai kita bisa kopi darat. Itu 2 bulan yang lalu. Itu. Saya udah ada metodologi yang lebih teliti gitu ya. Jadi malam saya sampaikan deh. Mantap. Oke, terima kasih waktunya. Ya, mari. Silakan Pak Anton. Silaturahmi. Terima kasih Om Gigi. Minal aidin wal faizin semuanya. Ini hikmahnya IMC itu saya udah puluhan tahun. Beliau itu satu asrama dulu sama saya. Ya kan, saya ke Bandung, beliau ke kerja kan. Itu kan. Ini baru makanya saya kaget nih. Perasaan kayak teman saya. Tetangga sebelah kamar. Iya. Oke, terima kasih. Oke, silakan yang lainnya. Om Anton. Baik, ada 2 orang lagi yang waktunya karena sudah agak sih kita harus persingkatnya. 2 orang lagi silakan. Om Febri tadi mau ngomong. Om Febri. Iya Om, halo. Ya, silakan Om Febri. Wah, lagi di kendaraan. Hati-hati. Iya Om, lagi parkir, lagi mau jemput. Yang saya rasain tuh ini IMC ini sebenarnya hebat banget Om, dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai kedinasan, pemerintahan, BUMN dan lain sebagainya jadi satu di sini. Mungkin tambahan dari saya ke depannya bisa ada mungkin sharing session ya dari alumni kan nih banyak nih alumni ini udah 1.500-an lah gitu. Saya juga yakin para alumni ini juga punya kemampuan yang hebat-hebat gitu dan kompetensi masing-masing gitu. Mungkin nanti lebih diperbanyak aja sharing sessionnya gitu. Kayak misalkan di perkebunan sawit ya kayak saya kan cuma tahu kulitnya gitu. Mungkin nanti teman-teman yang di kelapa sawit lebih bisa detail lagi buat apa. Kayak misalnya Prof Hikmat kemarin saya juga ternyata kena keracunan juga ini, bahaya ini. Drone multispektra bahaya banget gitu kan, keracunan gitu. Sampai Prof Hikmat bilang kemarin sih lift, jadi nggak tahu nih cara persenin biaya. Waduh, saya ketinggalan gitu kan. Ternyata nih drone ini bergunanya sekarang udah jauh banget gitu, teknologinya itu udah bisa hampir dipakai semua lini gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih dibanyakin sharing session juga Om, kayak mungkin minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah gitu. Karena kan ini udah seluruh Indonesia, terus anggotanya juga udah alumninya udah hampir 1.500 orang kan gitu. Pasti punya pengalaman masing-masing kan gitu. Itu aja sih Om Barun.
Ya, terima kasih. Ini yang saya senang. Artinya kita di sini tidak tersekat oleh siapa dia, ada di mana dia di belakangnya siapa, dengan siapa. Kita cuma punya satu kemauan kita warnai Indonesia. Terima kasih banyak kawan-kawan atas partisipasinya. Tadi 335 orang menjadi saksi di ruangan ini. Menjadi saksi sebuah kelahiran. Sebetulnya sudah lahir, tapi kita resmikan kelahirannya ini. Kedepannya kita akan memberikan wadah lebih baik lagi seperti tadi sampai Om Febri. Mungkin kalau perlu session sharingnya 3 kali sehari seperti minum obat biar cepat sembuh. Kebanyakan racunnya, Om. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan se-Indonesia dari masing-masing zona, bantu Indonesia Timur, Tengah, dan juga Barat. Kita kembali ke ruang nyata, kita berkarya untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih Om Hikmat, terima kasih Om Zul, Om Anton, kawan-kawan. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selalu.